Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Rianitya Praestu, asal semester 2, kelas 2D. Di sini saya mendapatkan tugas UAS praktikum dari algoritma pemrograman 2, dan saya mengambil kasus yaitu toko ponsel daerah Plehari. Karena di ponsel di daerah Plehari ini merupakan banyak sekali ponsel, namun di sini saya akan mengambil 8 titik yang sudah terpercaya. Oke, langsung aja di sini kita akan langsung masuk ke pembahasan. Pertama, kita akan mengcapture peta. Setelah kita capture, kita akan membentuk yang namanya garis jarak. Lalu kita bikin yang namanya graf berbobot. Ini adalah contoh peta yang masih belum kita ukur jarak. Setelah kita tambahkan ukur jarak, dia akan memiliki jarak antara titik satu dengan titik lainnya. Lalu kita bikin graf berbobot. Yang mana graf berbobot ini sudah tidak menyerupai peta, melainkan adalah graf. Yang mana seperti F1, F2, F3, F4 sampai F8. Nah, di sini saya memiliki keterangan seperti SIPA ponsel, spesial, yaitu F1 sebagai SIPA ponsel, F2 sebagai spesial, dan seterusnya sampai CESFAS ponsel. Di sini juga saya melakukan matriks ketetanggaan. Yang mana matriks ketetanggaan ini, di sini saya menggunakan angka 1, 0, 1, 0 atau biasa dibilang bilangan boolean. Kenapa nggak pakai 5,5? Karena di sini kita hanya mencari tahu apakah dia bisa melakukan perjalanan ke sana. Seperti F1 ke F2. Dia ada memiliki jalur. Sedangkan F1 ke F8 tidak ada, maka nilainya 0 atau false. Jika nilainya 1, maka true. Oke, sampai situ. Nah, kita lakukan secara perulangan, kita lakukan secara manual di sekitar sini agar mendapatkan hasil yang maksimal. Lanjut ke algoritma Kruskal. Yang mana ini adalah cara yang manual. Nanti saya akan melakukan cara yang kedua, yaitu menggunakan codingan. Di sini cara manual kita urutkan sisi graf dari yang terkecil ke yang besar. Nah, di sini kita hitung aja bobot yang paling kecil. Misalkan yang paling kecil kan kita ada 2 km. Kita urutkan sampai ke 9 km. Dari 2 km ini jarak dari mana saja? Misalkan kilometer ini jarak dari F1 ke F2. Oke. Terus 3 ini jarak F2 ke F3. Terus F6 ke F7 dan seterusnya ya. Oke, langsung aja kita langsung ke langkah kedua untuk mengurutkan bobot dan sisi. Mengurutkan sisi pada graf mulai dari sisi dengan bobot terkecil sampai terbesar. Pertama kita titik tanpa garis, tanpa sirkuit. Setelah itu, pilih sisi dengan bobot yaitu terkecil. Misal, tadi kan 2 tuh. Berarti 2 F1 ke F2 diterima karena tidak membentuk sirkuit. Oke, nanti saya dijelaskan sampai tidak ketemu apa sih yang maksud sirkuit itu. Oke, di sini kita sudah sampai ini karena tidak memiliki sirkuit F2 F3 ya. F2 F3 tidak memiliki sirkuit, memiliki bobot 3. Dia terus sisi ketiga dengan bobot terkecil lagi, kita garis saja. Terus kita ulangi. Nah, sisi ke-6 yaitu F2, F5, tapi karena akan membentuk sirkuit. Apa sih maksudnya? Jadi F2 ini kan, ini F2 kan? F2 nih, membentuk F5. Sehingga akan terbentuk menjadi segitiga. Nah, itu yang dinamakan sirkuit. Tapi karena dia sudah ada ya, jadi kita lewatin aja ke sisi selanjutnya. Jadi sisi selanjutnya dia tidak akan membentuk sirkuit antara satu sama lain. Sehingga bisa terjadi seperti ini. Nah, tuh. Oke, di sini kita
Misal lihat ada sisi ke-9 sampai terusnya di sini tidak diterima karena mereka membentuk sirkuit. Oke, ini pakai cara kedua, yaitu cara simple atau cara cepat lah. Biasa disebut cara komputasi. Ini adalah hasil codingannya, kita langsung aja ke Code.doc. Saya akan menjelaskan sedikit materi dari apa sih bagaimana caranya. Oke, di sini adalah namanya otak dari semua tanpa ini kita nggak bisa ngerunning. Oke, di sini pakai using namespace std class Kruskal ini merupakan fungsi. Nah, di dalam sini ada merupakan deklarasi yang penting. Oke, misal seperti integer n ini merupakan bilangan dari perulangan nanti, yaitu sebagai tidak ada node. Untuk node tidak ada tepi karena pada grafik ini adalah sirkuit. Oke, di sini jika sudah dia akan ini ada fungsi lagi nih. Sampai ada beberapa fungsi. Ini program ini mengimplementasikan algoritma Kruskal. Nah, ini merupakan awal dari saat kita merunning. Oke, di sini kita ada ya, mau disuruh memasukkan banyak titik graf ya, misalkan 8. Nanti di sini suruh masukkan graf. Nanti setelah kita masukkan graf, dia tahu tuh kita harus ngapain. Nah, dia akan melakukan perulangan. Dia akan melakukan perulangan untuk setiap titiknya sampai selesai. Dia akan melakukan void Kruskal atau apa namanya? Bubble sort. Jadi bubble sort itu adalah mengurutkan ya. Dari yang terkecil ke terbesar ya. Oke, dia akan melakukan perulangan lagi. Jika benar dia akan melakukan ini. Ini adalah perulangan dalam perulangan. Jika benar dia akan melakukan ini. Terus dia akan melakukan perulangan lagi. Setelah jarak yang diurutkan dia melakukan perulangan lagi. Oke, ini Kruskal merupakan algoritmanya. Ini merupakan rentang yang dipakainya. Terus menggunakan perulangan lagi. Rentangnya dimasukkan ke pohon. Nah, jika benar tadi ya, jika benar dia akan ke sini nih. Rentang masuk pohon. Tapi bagaimana jika salah? Dia akan berhenti. Dan jika graf dimasukkan maka terbentuk siklus. Jadi dihapus. Oke, langsung aja masuk ke selanjutnya. Ini merupakan node. Node ini akan melakukan perulangan juga. Node tadi itu adalah sirkuit ya. Sirkuit. Ya. Nah, setelah di situ dia akan melakukan pemanggilan di inMine. InMine ini apa sih? Ini yang merupakan inMine. InMine itu sebuah sistem yang bisa kita jalankan. Oke, di sini dia masukkan semua fungsi. Oke, sini semua fungsi dari yang kita bukan sih yang di atas tadi secara urut. Bagaimana dia tidak sesuai urut? Dia tidak bisa mengakses sesuai apa sih yang kita mau. Di sini ada sistem pause yang mana itu berguna untuk mempause atau menjeda ya. Terus dia right turn. Oke, langsung aja kita lihat hasil runningnya ya. Di sini saya sudah merunning, yang mana di sini saya sudah menentukan berapa banyak graf. Ada 8 ya kan. Tadi ada 8 graf. Nah kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan matriksnya ini. Oke, kita perkecil. Nah, oke. Sini saya sudah masukkan, misal di sini ada 2, seharusnya 2 kan, tapi karena saya manukan jadi 1 ya. 1. Jadi kita menggunakan yang ini saja. 1 2 maksudnya F1 F2 ya. Terus dan seterusnya kita masukin secara urut ya, jangan sampai salah di sini. Oke. Nah, jika dia sudah diurutkan, dia akan mengurutkan sendiri dan menampilkan, karena tadi ada fungsi yang berfungsi untuk menampilkan ini. Nah, jadi dia akan melakukan rentang yang akan dipakai. Jadi rentang pohon yang bisa dipakai adalah F1 F2, F2 F3,
F6 dan F7, F1 dan F6, F1 dan F5. Ini dia, kenapa dia tidak, yang sisanya tidak terpilih? Jika 2,5 atau F2 atau F5 tadi dimasukkan, maka terbentuk siklus. Jadi dihapus rentang yang dimasukkan ke pohon 4,8. Nah, dan seterusnya. Kenapa jadi tidak bisa dimasukkan? Oke, mungkin kesimpulan dari sini, menurut saya eh, cara menghitung kompleks dengan manual lebih gampang dengan menggunakan coding ya. Kalau manual kita harus teliti, jika tidak kita bisa salah. Misal kita mungkin salah dalam sini ya. Nah, makanya hati-hati saat melakukan pengambilan bobot di sini. Ya, memiliki kesamaan, tidak ada perbedaan sama sekali ya. Ya mungkin cukup sekian. Kalau menurut saya lebih baik, ya menurut saya lebih baik menggunakan sistem agar tidak terjadi kesalahan. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Salah hilapnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.